Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami dari kelompok 2 dari mata kuliah akuntansi biaya yang beranggotakan saya Muzaki Aditama, Albert Pangstuhandoyo, Made Akil Jelantik, dan Rizky Apriliantri Saputro akan mempresentasikan anggaran dan penentuan tarif biaya overhead pabrik yang akan meliputi karakteristik biaya overhead pabrik, penggunaan tarif pembebanan biaya overhead pabrik, faktor yang harus dipertimbangkan dalam penentuan tarif, lalu perhitungan tarif BOP sesungguhnya, selisih pembebanan BOP, lalu yang terakhir perubahan tarif BOP. Dari poin yang pertama, karakteristik biaya overhead pabrik, yang berarti biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, jumlahnya tidak proporsional dengan volume produksi. Yang kedua, tidak dapat ditelusuri dan diidentifikasi secara langsung kepada produk atau pesanan. Lalu yang ketiga, jenisnya banyak. Karakteristik di atas merupakan perbedaan pokok antara biaya produk overhead pabrik dan biaya bahan dan biaya tenaga kerja langsung. Beberapa contoh biaya overhead pabrik adalah gaji penyelia, premi lembur, biaya listrik pabrik, biaya pemeliharaan mesin dan peralatan, dan lain-lain. Yang kedua, penggunaan tarif pembebanan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik dapat dibebankan kepada produk atau pesanan berdasarkan jumlah sesungguhnya atau berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk atau pesanan berdasarkan jumlah sesungguhnya dapat menimbulkan masalah karena hal-hal berikut. Yang pertama, total biaya overhead pabrik sesungguhnya baru diketahui jumlahnya pada akhir tahun sehingga sulit untuk mengalokasikannya kepada produk jadi setiap periode, misalnya setiap bulan atau kepada suatu pesanan. Yang kedua, fluktuasi biaya overhead pabrik karena jenis biaya tertentu yang hanya terjadi pada suatu periode. Sebagai contoh, biaya reparasi dan pemeliharaan mesin yang terjadi pada suatu periode tertentu akan dibebankan sebagai biaya pada periode yang bersangkutan. Padahal biaya tersebut memberikan manfaat lebih dari satu periode. Yang ketiga, kesulitan untuk menelusuri secara langsung biaya overhead pabrik kepada pesanan atau produk tertentu. 3. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam penentuan tarif. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam penentuan tarif adalah dasar pembebanan dan pemilihan level aktivitas. Pemilihan dasar pembebanan yang tepat dapat menjamin pembebanan jumlah biaya overhead pabrik proporsional dengan pemicu terjadinya biaya tersebut. Pertimbangan lain dalam memilih dasar pembebanan adalah dasar yang meminimumkan biaya klerikal. Dasar pembebanan biaya overhead pabrik. Dasar pembebanan adalah faktor yang dapat mewakili konsumsi produk atas sumber daya yang menimbulkan biaya overhead pabrik. Dasar pembebanan terdiri atas yang pertama, unit produksi, 2. biaya bahan, 3. biaya tenaga kerja langsung, 4. jam kerja langsung, 5. jam kerja mesin, 6. aktivitas. 1. Unit produksi. Rumus untuk menghitung tarif biaya overhead pabrik adalah estimasi jumlah biaya overhead pabrik atau anggaran BOP dibagi dengan estimasi unit produksi. Dasar unit produksi menjadi tidak tepat jika perusahaan memproduksi lebih dari satu jenis produk. Untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan dapat menggunakan faktor penimbang, misalnya berat atau faktor penimbang lainnya. 2. Biaya bahan. Tarif biaya overhead pabrik dapat ditentukan berdasarkan jumlah biaya bahan. Jika terdapat korelasi antara jumlah biaya overhead pabrik dan biaya bahan yang dipakai, perhitungan tarif dapat dilakukan dengan membagi estimasi jumlah biaya overhead pabrik dengan estimasi jumlah biaya overhead pabrik dengan estimasi jumlah biaya bahan. Dasar pembebanan ini memiliki keterbatasan dan menjadi tidak tepat
jika suatu produk membutuhkan bahan dengan harga yang lebih tinggi daripada produk lain. Sementara keduanya memerlukan proses produksi yang sama, maka produk tersebut akan dibebani dengan biaya overhead pabrik yang lebih tinggi. 3. Biaya tenaga kerja langsung. Tarif pembebanan biaya overhead pabrik dihitung dengan cara membagi estimasi jumlah biaya overhead pabrik dengan estimasi jumlah biaya tenaga kerja langsung. Dasar pembebanan ini mudah dilakukan karena informasi biaya tenaga kerja langsung selalu tersedia. Dasar ini tepat digunakan pada perusahaan tipe padat karya. Metode ini tidak tepat digunakan jika komponen biaya overhead pabrik terdapat unsur biaya depresiasi dalam jumlah besar dan tidak berhubungan langsung dengan biaya tenaga kerja langsung. Tarif ini kurang tepat digunakan jika perusahaan memproduksi lebih dari satu produk atau pesanan yang masing-masing menggunakan tarif biaya tenaga kerja langsung yang berbeda. Yang keempat, jam kerja langsung. Dasar pembebanan biaya overhead pabrik berdasarkan jam kerja langsung dilakukan untuk mengantisipasi kelemahan pembebanan berdasarkan jumlah biaya tenaga kerja langsung. Tarif biaya overhead pabrik dapat dihitung dengan cara membagi estimasi jumlah biaya overhead pabrik dengan estimasi jumlah jam kerja langsung. 5. Jam kerja mesin. Pembebanan biaya overhead pabrik berdasarkan jam kerja mesin tepat jika kerja mesin digunakan secara ekstensif dan komponen terbesar biaya overhead pabrik adalah biaya depresiasi, biaya pemeliharaan, dan pemanfaatan mesin lainnya. Metode ini membutuhkan pekerjaan klerikal, yaitu pencatatan jumlah jam kerja mesin. Jika proses produksi menggunakan beberapa mesin atau kelompok mesin, maka pembebanan dapat dilakukan dengan menggunakan faktor penimbang. Alternatif lain, perusahaan dapat menggunakan dasar waktu pemrosesan yang digunakan untuk memproduksi setiap unit produksi. Aktivitas. Dasar pemikiran penggunaan dasar transaksi adalah terjadinya biaya dipicu oleh aktivitas. Pendekatan ini digunakan untuk mengatasi kelemahan metode-metode sebelumnya. Beberapa contoh aktivitas antara lain inspeksi, pemindahan bahan, dan stok. Suatu produk atau pesanan yang membutuhkan banyak aktivitas akan dibebani biaya overhead pabrik lebih tinggi daripada produk atau pesanan yang membutuhkan sedikit aktivitas. Sebagai contoh, biaya stok dibebankan berdasarkan jumlah stok. Dari segi pengendalian, pendekatan ini dapat digunakan untuk mengeliminasi aktivitas yang tidak menambah nilai. Pemilihan level aktivitas. Perhitungan tarif biaya overhead pabrik juga ditentukan oleh level aktivitas yang dipakai. Beberapa level aktivitas tersebut meliputi kapasitas teoritis, kapasitas praktis, kapasitas sesungguhnya yang diharapkan, dan kapasitas normal. Kapasitas teoritis adalah kapasitas untuk memproduksi dengan kecepatan penuh 100% tanpa interupsi. Kapasitas praktis adalah kapasitas produk dengan mempertimbangkan interupsi yang tidak dapat dihindari, misalnya perbaikan mesin, ketidakefisienan waktu stok, dan pengiriman bahan. Kapasitas praktis berkisar antara 75% dan 85% dari kapasitas teoritis. Kapasitas sesungguhnya yang diharapkan adalah kapasitas produksi berdasarkan output sesungguhnya yang diharapkan pada suatu periode. Kapasitas normal adalah kapasitas produksi rata-rata jangka panjang untuk menghindari fluktuasi tingkat produksi. Kapasitas ini berkisar 75% dari kapasitas teoritis. Pendekatan pembebanan biaya dalam penentuan tarif. Akuntansi biaya produk dapat membebankan semua biaya overhead pabrik tetap dan variabel dalam penentuan tarif. Pendekatan ini disebut pendekatan penentuan biaya penuh, full costing, absorption costing, conventional costing. Pendekatan lain yang dapat digunakan adalah pendekatan penentuan biaya variabel, variable costing, direct costing,
yaitu pendekatan penentuan biaya dengan membebankan biaya variabel dalam penentuan tarif. Pendekatan kedua lebih banyak digunakan untuk kepentingan manajemen internal perusahaan. 4. Penghitungan tarif biaya overhead pabrik. Langkah-langkah penghitungan tarif biaya overhead pabrik. 1. Menentukan level aktivitas sebagai dasar dalam menghitung anggaran biaya overhead pabrik. 2. Menghitung anggaran biaya overhead pabrik pada level aktivitas yang telah ditentukan. 3. Menghitung tarif dengan cara membagi anggaran biaya dengan dasar pembebanannya. 5. Biaya overhead pabrik sesungguhnya. Tujuan dasar mengakumulasi biaya overhead pabrik adalah untuk mendapatkan dan menyajikan informasi yang akan dipakai untuk pengendalian biaya, yaitu melaporkan biaya yang sesungguhnya terjadi di suatu departemen atau diserap oleh suatu pesanan dan membandingkan biaya tersebut dengan biaya yang dibebankan. Dokumen sumber untuk mencatat biaya overhead pabrik adalah faktur pembelian, formulir permintaan bahan, kartu jam kerja, dan memo. 6. Selisih pembebanan biaya overhead pabrik. Pencatatan biaya overhead pabrik melibatkan transaksi berikut ini. 1. Pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik dilakukan dengan membuat jurnal sebagai barang dalam proses biaya overhead pabrik sekian, biaya overhead pabrik dibebankan sekian. 2. Jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik sesungguhnya. Biaya overhead pabrik sesungguhnya sekian, macam-macam akun dikredit sekian. 3. Pada akhir tahun, akun biaya overhead pabrik dibebankan ditutup ke akun biaya overhead pabrik sesungguhnya. Biaya overhead pabrik dibebankan sekian, biaya overhead sesungguhnya sekian. 4. Jika selisih tersebut jumlahnya tidak material, maka akan dicatat dalam akun harga pokok penjualan atau laba rugi. Harga pokok penjualan sekian, biaya overhead pabrik sesungguhnya sekian, atau laba rugi sekian, biaya overhead pabrik sesungguhnya sekian. Alternatif lain, selisih pembebanan ini dapat dialokasikan ke akun barang dalam proses barang jadi dan harga pokok penjualan berdasarkan perbandingan saldo akun tersebut. 7. Perubahan tarif biaya overhead pabrik. Tarif biaya overhead pabrik seharusnya ditelaah secara periodik, misalnya setiap tahun. Setelah ditelaah lebih lanjut dan perlu dilakukan perubahan, maka tarif seharusnya diubah. Perubahan tarif ini disebabkan oleh berbagai faktor. Sebagai contoh, perubahan metode produksi, harga, efisien, dan penjualan yang diharapkan. Frekuensi perubahan tarif tergantung pada faktor yang mempengaruhi dan sesuai dengan kebutuhan manajemen agar penghasilan tarif biaya overhead pabrik terkini. Kesalahan dalam menghitung tarif dapat dilihat dalam mengestimasi anggaran atau menentukan level aktivitas. Selisih pembebanan tidak memiliki arti bahwa tarif tersebut salah. Jika tarif didasarkan pada kondisi sesungguhnya pabrik material, cara terbaik untuk mendeteksi kesalahan tarif adalah dengan menganalisis faktor yang dipertimbangkan dalam tarif tersebut. Referensi dari Baldrick Siregar, Bambang Suripto, Dodi Hapsoro, Eko Widodo, Erlin Herawati, Lita Kusumasari, Nurofik, 2017, Akuntansi Biaya edisi 2 Jakarta. Sekian presentasi yang sudah kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.